yang masuk ke dalam live streaming ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ceceni, terima kasih dan semuanya yang sudah bergabung. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagiku di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu terlebih dahulu mohon ampun atas setiap dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu. Dalam Yesus, kau perlindungan bagimu, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua mau mengasihi Tuhan, bukan? Roh Kudus mampukan setiap kami untuk mengasihi-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu, kita naikkan kembali pujian ini. Biarlah Tuhan disenangkan oleh setiap puji-pujian kita. Mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus
Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Roh Kudus, tolong setiap kami, berikan kami kasih yang mula-mula jatuh cinta lagi kepadamu ya Tuhan. Mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sana bagimu Yesus di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, puji Tuhan. Barusan Roh Kudus mengajar saya, berkata-kata kepada saya. Pujian ini sangat indah, dikatakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Barusan ketika saya menaikkan pujian ini, Roh Kudus berkata-kata bahwa sesungguhnya jikalau hidup kita ini ya bukan hanya kita memuji Tuhan, tetapi kalau hidup kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan, maka kita juga akan berada di tempat yang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan, siapa Bapak Ibu kalau yang ada di sini yang mau selalu bersama-sama dengan Tuhan, dibawa ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu tempat yang apa sih? Tempat yang dimuliakan, tempat yang aman, ya kan? Tempat yang kudus. Siapa Bapak Ibu yang mau ditinggikan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita bukan hanya saja mau memuji menyembah Tuhan, tetapi hidup kita yang harus menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang selalu berbicara, Engkau yang selalu mengajar, Engkau yang selalu menolong. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi satu pujian. Katakan, jiwa kita merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau. Jiwaku merindukan ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
dan Allahku tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Yesus, tiada yang sepertimu. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa dari awal hingga akhir pelayanan ini. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk menjamah melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Dibukakan mata rohani kami sehingga kami boleh melihat kebenaran firman-Mu, diterangi oleh kebenaran-Mu. Dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga Engkau yang menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan lewat hamba-Mu ini. Darah Yesus tutup bungkus pelayanan ini dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh bantu saya tap layar, bantu saya share supaya semua orang juga terberkati oleh firman Tuhan ya, supaya kita dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Dia tidak menghendaki satu orang pun dari kita yang mengalami penderitaan, mengalami penjajahan musuh ya. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun dari kita. Namun ada bagian, sekali lagi ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita semua itu mengalami janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ada syaratnya. Dia memang mengasihi kita tanpa syarat. Ya, Bapak Ibu, saya kembali mengumandangkan ini karena saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang gak paham ini.
Oleh sebab itu mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Kenapa? Karena berpikir bahwa Tuhan mengasihi saya. Iya, memang Tuhan mengasihi kita. Setiap kali kita berbuat dosa, kalau kita datang kepada Tuhan selalu ada pengampunan. Iya, memang betul itu selalu ya Bapak Ibu, selalu, karena Tuhan mencari engkau yang berdosa untuk diselamatkan. Nah, tapi ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita bisa menggenapi janji Tuhan. Namanya aja perjanjian lama, perjanjian baru, bukan? Namanya itu perjanjian, covenant kalau dalam bahasa Inggrisnya. Perjanjian itu kedua belah pihak. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan sehingga sungguh benar seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Kita semuanya mengalami itu, kerinduan hati saya, dan saya percaya itu kerinduan hati Tuhan untuk Bapak Ibu dan kita semua. Karena sesungguhnya Tuhan pasti membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan yang tidak. Nah, persoalannya mungkin selama ini kita merasa sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi apakah sungguh ibadah yang berkenan kepada Tuhan yang sudah kita lakukan? Karena Bapak Ibu, ya saya mengamati kita itu memang setiap kita itu punya konsep-konsep sendiri yang menurut kita benar, ya kan? Tetapi seharusnya konsep-konsep kita itu, setiap pikiran-pikiran itu harus ditundukkan kepada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang dicocok-cocokin kepada kita, tetapi pikiran-pikiran kita lah yang harus ditundukkan kepada firman Tuhan supaya kita selaras dengan firman, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Setuju? Hore, setuju. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas seperti apa sih ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu. Ayo Bapak Ibu yang ingat seperti apa, tuliskan di komentar. Ya, nggak apa-apa, saya ngulang-ngulang dikit ya supaya Bapak Ibu nyantol di kepala. Karena selama ini kan yang biasa kita lakukan, kita harus setiap minggu ke gereja, udah gitu pulang lupa kan, pendeta tadi khotbah apa, lupa gitu kan. Ya kan, biasanya kan kita begitu kan. Nah, nggak apa-apa kalau ikut live streaming saya ada sedikit pengulangan gitu ya, supaya kita semua nyantol. Kemarin, ayo siapa yang ingat? Seperti apa sih ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Oke, sebelumnya mungkin saya refresh sedikit ya. Perbedaan apa sih yang akan Tuhan perbuat? Ya, sesuai dengan janjinya kita akan diberkati berlimpah-limpah seperti Dia memberkati Abraham ya. Diberkati, kita diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan, bahkan diberkati dengan kesehatan. Dia akan menjauhkan penyakit dari antara kita ya, dan Dia akan menggenapkan umur kita. Artinya apa? Artinya kita akan panjang umur, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar di tengah-tengah kita. Bahkan kita sendiri, kita nih seharusnya umat Tuhan itu menjadi tanda-tanda yang ajaib, menjadi mukjizat, bukan hanya saja kita seharusnya bukan hanya merindukan mukjizat, tetapi hidup kita ini menjadi tanda-tanda yang ajaib, menjadi mukjizat-mukjizat bahkan bagi orang lain ya. Dan banyak sekali, saya tidak akan bahas lagi karena kemarin-kemarin sudah dibahas. Oke, ibadah yang berkenan seperti apa? Kemarin kita sudah bahas ketaatan. Karena percuma bagi kita untuk, kemarin saya sudah bahas di kitab Mazmur 50 ya, bagi Bapak Ibu yang baru gabung, Bapak Ibu boleh lihat di profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi di channel saya untuk siaran ulangnya ya. Nah, yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang ketaatan. Kita tidak akan mungkin bisa berkuasa. Berkuasa itu seperti apa?
kalau memerintahkan sesuatu, sesuatu itu harus terjadi misalnya. Iya kan, kita itu anak Allah kan, namanya Allah, namanya Raja itu memerintah. Demikian pula Tuhan memanggil kita itu untuk berkuasa. Kata Tuhan, taklukkanlah, dikatakan berkuasalah dan taklukkanlah ikan-ikan di laut, ya kan, burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi. Taklukkanlah, maksudnya itu bukan menaklukkan binatang-binatang itu yang kelihatan. Bapak Ibu, saya sudah pernah bahas, maksudnya itu untuk menaklukkan segala sesuatu yang menguasai. Burung-burung di udara, ada yang menguasai, iya, misalnya ular yang merayap, ada yang menguasai. Iya, zaman dulu pun ular yang merayap itu sudah berhasil menipu Hawa, bukan? Dan Adam, bukan? Nah, sekarang Anda dan saya, Tuhan mau kembalikan kepada posisimu yang mula-mula itu, untuk berkuasa, untuk menaklukkan semuanya itu. Dan mungkin sekarang mereka-mereka itu, ya, si jahat itu, mungkin bukan memakai si ular lagi ya, karena kita misalnya tinggalnya di kota, ya kan? Mungkin mereka tidak lagi memakai si ular untuk menipu kita atau burung-burung di udara, tetapi mereka bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa memakai masalah-masalah, ya. Oke, jadi kuncinya apa? Yang pertama, ketaatan. Kemarin kita sudah bahas, kata-katamu itu tidak akan berkuasa kalau engkau tidak taat. Jadi ketaatan nomor satu. Nah, kedua, ibadah yang sejati itu seperti apa sih? Ya, kita selalu mengucap syukur seperti pujian yang tadi, yang awal saya nyanyikan. Ya kan, yang kita nyanyikan semua, bahwa ketika bukan hanya saja mulut kita yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, tetapi ketika hidup kita, tadi Roh Kudus baru ngomong ya, luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau itu selalu mengajar. Puji Tuhan deh, Bapak Ibu, kalau kau dekat dengan Roh Kudus itu yang selalu mengajar. Saya nggak nanya pun, nggak minta pun, Roh Kudus yang ngomong sendiri. Luar biasa kan. Kalau hidup kita jadi puji-pujian, maka kita itu akan dibawa makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Kita akan dibawa secara rohani itu tinggal bersama dengan Tuhan di dalam ketinggian. Di dalam ketinggian itu posisi rohani di mana engkau merasa aman, merasa ada perlindungan Tuhan, ada, ya, Bapak Ibu bisa kepoin di Yesaya 33, itu adalah posisi tinggi bersama dengan Tuhan. Secara rohani kita itu, ya, kadang kalau saya mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kadang saya berdoa itu Tuhan suka memperlihatkan posisi ketinggian di atas gunung, gunung-gunung, ya, itu Tuhan mau ngasih tahu bahwa secara rohani itu posisi kita itu ya tinggal di ketinggian bersama-sama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan di Mazmur, ya, Mazmur berapa ya, lupa saya. Saya buka ya ayatnya ya bagi Bapak Ibu. Who can ascend to the holy hill of the Lord? Nah, bahasa versi New King James Version-nya saya ingat, bahasa Indonesianya Mazmur 24. Iya, kadang saya itu udah otomatis ingatnya versi New King James Version-nya, bahasa Indonesianya nggak ingat. Ya, Mazmur 24 saya mau bacakan kepada Bapak Ibu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, Bapak Ibu, kalau engkau dan saya, hidup kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian bagi Tuhan itu seperti apa sih? Nanti jadi satu khotbah lagi panjang. Saya nggak akan bahas ya. Ya, intinya apapun yang kita perkatakan, yang kita perbuat, itu orang lain bisa melihat
bahwa Tuhan ada dalam hidup kita dan mereka memuliakan nama Tuhan oleh karena perbuatan kita, perkataan kita. Ya kan? Intinya seperti itu. Ketika hidup kita menjadi puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan, seluruh kehidupan kita menyatu dengan Tuhan, maka posisi kita naik ke atas gunung Tuhan. Kita bisa berada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa kepoin sendiri, baca Mazmur 24 ya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Memang ya seringkali kita hanya berhenti di satu titik. Di sini kan dikatakan di ayat keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Berarti kita harus suci dong, secara misalnya. Enggak seperti itu, karena namanya manusia, kita selalu mungkin bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Ya, bukan berarti wah kita harus suci. Iya, kita harus mau hidup untuk takut akan Tuhan. Intinya itu, kita harus mau menyucikan diri kita juga, bukan hanya saja ya menerima hadiah kebenaran, tetapi kita juga mau menyucikan diri kita dengan cara apa? Taat kepada firman Tuhan. Kata kitab Petrus itu berkata seperti ini, bahwa kita itu disucikan, mau menyucikan diri kita oleh ketaatan dalam kebenaran. Ya kan? Ada bagian kita untuk mau disucikan. Karena kalau hanya satu belah pihak, ya kita nggak akan sampai ke posisi ini. Saya pernah bahas kan firman ini, jadi saya tidak akan bahas lagi ya. Jadi ada bagian kita untuk mau disucikan dan hidup kita menjadi puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya saja dengan mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi misalnya kelakuan kita jauh gitu dari puji-pujian. Ya sekali lagi mohon maaf, ini firman tidak menghakimi, ini juga berbicara kepada diri saya sendiri. Kita sama-sama mengingatkan. Firman ini untuk mengingatkan kita, mengingatkan saya juga yang ngomong. Ya kan, yang ngomong juga jauh dari sempurna. Jadi kita juga saya juga mau sama-sama belajar. Oke, kita lanjut ya. Kemarin saya sudah bahas tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan syukur, membayar nazar kita kepada Tuhan. Oke, kita lanjut. Hidup yang ketiga, ibadah yang sejati itu seperti apa sih yang berkenan kepada Tuhan supaya kita mengalami semua janji Tuhan itu. Ya, yang ketiga, kita harus mau hidup di dalam kasih. Yakobus 1 ayat 26 saya bacakan. Jikalau ada hidup dalam kasih dan menjaga lidahnya dari yang jahat. Oke. Yakobus 1 ayat 26 saya bacakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Kayaknya saya sudah bahas ya kemarin ya tentang menjaga lidah, bukan? Udah atau belum? Lupa saya. Jadi ya, kalau kita hidup dalam kasih ya, mohon maaf saya sambil baca komentar. Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Ya mungkin nggak secara eksplisit, tetapi sesungguhnya kayaknya saya pernah bahas. Jadi lidah kita itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai lidah kita itu membatalkan ibadah kita. Ya Bapak Ibu paham kan? Jangan sampai lidah kita itu membatalkan ibadah kita. Misalnya apa? Misalnya ya kita berkata bahwa kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, misalnya ketika hal-hal yang praktikal ya, saya kasih contoh.
Saya melihat dari keluarga saya sendiri, nggak usah jauh-jauh ya. Ketika kita datang ke restoran misalnya ya, kita datang ke restoran terus misalnya pelayannya salah dikit, udah gitu apa dimarah-marahin, padahal pulang dari gereja misalnya, padahal baru pulang dari gereja loh, udah gitu pergi ke restoran, udah gitu pelayannya salah dikit. Nah, dalam hati saya tutup muka begini. Padahal sebelum mau makan ini doa gitu, doa di muka umum. Bapak Ibu ada yang begitu? Jangan ya, mungkin nggak ada, mungkin itu saudara saya doang. Wah, saya kalau di depan umum nggak berdoa sebelum makan ya oke lah. Mereka nggak akan tahu bahwa kita itu identitas kita itu Kristen gitu ya. Tetapi sebelum makan itu doa dulu, kelihatan gitu. Doanya diperlihatkan kepada semua orang. Tetapi pelayannya ya kita maklum lah, namanya juga pelayan ya, marah-marah gitu. Jangan ya Bapak Ibu, jangan lidah kita itu membatalkan. Nah, mungkin misalnya engkau mungkin hal-hal yang lain, hal-hal yang sederhana seperti engkau percaya, engkau berkata bahwa engkau adalah orang percaya, bukan percaya akan penyediaan Tuhan. Misal Bapak Ibu yang ada di dalam area ini ya, percaya bahwa ada penyediaan Tuhan. Tetapi ketika engkau melihat rekening bankmu itu udah makin nipis, dompetmu itu udah makin nipis, ya kata-kata yang keluar dari bibir lidahmu itu berkata yang lain. Misalnya, saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa membayar semua tagihan saya. Ini sudah tanggal sekian. Nah, kata-katamu itu yang membatalkan ibadahmu, bukan? Ya kan? Ya, puji Tuhan saya juga dulu ya bertahun-tahun ada di area itu. Sekali lagi, bukan karena saya nggak ada duit. Tapi karena Tuhan izinkan ya, duit saya itu, ada duit, kasih si ini, kasih si itu. Pokoknya sampai pertengahan, mungkin di awal bulan pun duit udah habis gitu. Padahal tagihan saya itu banyak, misalnya banyaklah kebutuhan, namanya orang hidup, mana ada sih yang nggak ada kebutuhan. Jadi pada saat saya udah nggak ada bisnisnya udah habis gitu ya, duit ya, entah bagaimana Tuhan itu luar biasa, tetap aja ada pemeliharaan Tuhan. Tapi pemeliharaan Tuhan yang ada pun Tuhan suruh kasih-kasih. Jadi akhirnya jantung ini selalu deg-degan, selalu nangis-nangis karena susah. Siapa sih yang suka bergantung sepenuhnya sama Tuhan? Ayo Bapak Ibu, ada yang suka nggak sih? Maksudnya sama sekali nggak bergantung dengan apa yang kelihatan. Nggak mudah kan? Nggak mudah orang yang kayak begini gitu, yang dulunya itu selalu bergantung sama diri sendiri, selalu bergantung sama ya ini diri sendiri, kedua tangan ini ya. Zaman dulu itu saya nggak pernah ya puji Tuhan ya, itu karena berkat Tuhan, jadi saya nggak pernah ngandalin suami pun nggak pernah ya, minta-minta begini sama suami pun nggak pernah dulu. Jadi yang ada saya kerja dari pagi sampai malam, Senin kalau bisa Senin sampai Minggu kerja karena saking takut susah. Dan orang yang seperti ini Tuhan suruh bergantung penuh sama Tuhan, nggak boleh bergantung sama yang kelihatan. Nangislah jadinya setiap malam. Tapi ya puji Tuhan ya, saya mau menyaksikan itu ya, bahwa kata-kata kita itu penting. Pada saat itu saya selalu berkata apa, ketika takut, ketika khawatir, saya selalu berkata seperti ini. Bahkan dalam air mata ya, dalam air mata netes. Ya puji Tuhan itu bukan karena saya percaya karena Roh Kudus ya, yang ingin supaya saya sekarang memberkati Bapak Ibu dengan kesaksian saya. Jadi lidah saya itu saya selalu berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan saya. Waktu itu saya ingat mau ke dokter gigi pun takut. Kenapa? Karena dokter gigi mahal. Apalagi di luar ya,
dokter gigi itu mahal sekali. Di sono, di tempat saya tinggal itu, dokter gigi itu mahal sekali. Jadi saya ngomong begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan saya. Saya ingat waktu itu, ada aja caranya Tuhan. Jadi, saya bisa ke dokter gigi, bahkan gigi saya diberesin semua. Bapak Ibu, engkau tidak tahu betapa mahalnya kalau di sana itu ya. Jadi kalau nggak siap duit, sampai kalau duit rupiah itu bisa mahal sekali, bisa ratusan juta gitu. Hanya untuk gigi, ya, hanya untuk gigi. Dan asuransi nggak cover cuma berapa duit gitu ya. Nah itu beres semua gigi saya, nggak pakai duit saya. Luar biasa kan Tuhan itu, nggak pakai duit saya Bapak Ibu. Ada aja caranya Tuhan untuk memelihara. Nah, makanya Bapak Ibu, engkau perhatikan kata-katamu yang keluar itu. Walaupun engkau nangis misalnya, engkau susah, engkau takut ya. Perhatikan, jangan sampai salah ngomong, jangan sampai mengeluh. Kemarin saya sudah bagikan ya, ketika engkau misalnya dapat berkat, walaupun berkatnya kecil, jangan, do not despise the little thing that the Lord gives you. Bahasa Indonesianya begini, jangan membenci hal-hal yang kecil, berkat kecil yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan, kau harus mengucap syukur. Karena hidup kita itu sebetulnya ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, bukan? Kita ini, hidup kita itu seharusnya berhutang kepada Tuhan. Hidup kita ini seluruhnya seharusnya menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan salah ngomong. Ya puji Tuhan, waktu dulu itu karena saya sudah digembleng dengan banyak hal ya, zaman dulu saya sudah digembleng, jadi saya pastikan kata-kata yang keluar dari mulut saya itu nggak salah. Jadi saya selalu ngomongin, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan di dalam kemuliaan-Mu. Jadi saya pastikan kata-kata yang keluar dari bibir lidah saya ini nggak salah. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu membuktikan penyediaannya. Ya, Bapak Ibu yang mengalami pergumulan misalnya dalam rumah tangga, sekali lagi, jangan salah ngomong. Engkau itu ya, saya melihat banyak ibu-ibu ya, maksudnya kebanyakan ya, ibu-ibu, istri-istri yang datang sama saya, tolong doain supaya suami saya lebih mengasihi saya. Ya, kalau menurut saya ya, ya nggak apa-apa sih doa begitu. Tetapi seharusnya Anda dan saya itu, kita itu cari kasihnya Tuhan, cari perkenanannya Tuhan lebih daripada apapun. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkenan atas engkau, kalau engkau dikasihi Tuhan, Tuhan itu bisa membela kita, bahkan merubah pasangan kita. Tapi kalau kita itu menaruh harapan kita, menuntut pasangan kita atau suami kita untuk mengasihi kita, ya memang wajib sebetulnya, tetapi lakukan dahulu bagian kita. Jangan istilahnya menuntut orang lain, tapi kita, mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi saya ini udah mengalami semuanya itu dan saya sudah menang. Makanya saat ini saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu, ya bukan menghakimi, sekali lagi enggak, saya pernah ada di situasi itu. Saya percaya namanya rumah tangga selalu ada ya masalah ya, tidak terlepas dari masalah, karena dua kepala dijadikan satu itu nggak mudah, dan bahkan dua kepala ini punya background, latar belakang yang berbeda, bukan? Iya kan? Yang satu mah dari suku mana, yang satu dari suku mana, terus dari cara brought up yang berbeda, maksudnya cara dibesarkan dengan cara yang berbeda untuk menjadi satu, dan nggak mudah, dan kedua belah pihak juga mewarisi
ada kutuk, ada berkat keturunan, bukan? Ya, dengan masalah seperti itu, apalagi yang belum dibebaskan dari kutukan ya, maksudnya belum dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat. Wah, nggak mudah menjadi satu itu. Nah, kuncinya Bapak Ibu, engkau dan saya itu harus mencari perkenanannya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang memuaskan kita. Kalau kita itu secure ya, secure itu maksudnya apa sih? Secure bahasa Indonesianya apa sih? Aman gitu ya. Kan ada orang yang ngerasa selalu nggak aman, selalu berpikir takut pasangannya pindah ke lain hati, atau takut saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang. Ya nggak berarti Bapak Ibu kalau begitu engkau cuek gitu ya, nggak dandan, nggak apa, jangan ya. Istri-istri jangan ya. Kita ini masih hidup di dalam dunia ya. Dan pasangan kita juga belum, tanda kutip, belum takut sama Tuhan banget kan? Iya kan? Belum jujur-jujur amat kan? Belum sungguh-sungguh. Jadi kita juga harus ya dandan dikit gitu loh kayak saya. Oh enggak, kalau saya bukan dandan. Ini efek kamera Bapak Ibu. Jujur. Ini adalah efek kamera ya. Ya setidaknya engkau juga mau mengupgrade diri sendiri karena kita masih hidup di dunia ya, dan pasangan kita juga masih begitu ya, kita harus mau mengupgrade. Oke, saya sebetulnya berbicara tentang ibadah yang sejati ya, kenapa jadi bicara tentang rumah tangga? Tapi saya percaya ini Roh Kudus yang memimpin ya. Jadi kita itu harus mau tunduk dulu sama firman Tuhan, Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan rumah tangga. Kita cari perkenanannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Kita mau tunduk kepada firman Tuhan. Percayalah, Tuhanlah yang akan membela engkau ketika engkau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beribadah kepadanya. Jangan setengah-setengah. Mari kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, engkau bisa perkatakan kata-kata yang baik tentang pasanganmu. Jangan berkata-kata yang negatif tentang pasanganmu. Saya pernah diajar Tuhan ya. Jadi begini, saya doa sama Tuhan itu, jangan perkatakan, Roh Kudus ngajar sama saya, jangan perkatakan kejelekannya dari pasanganmu atau dari siapa, jangan. Jadi waktu engkau berdoa pun Roh Kudus ngajarin saya, perkatakan dan ubah your mindset ya. Cara berpikirmu itu ubah. Misalnya si A itu atau pasanganmu lah ya. Misalnya pasanganmu itu suka marah-marah tanpa sebab. Atau misalnya pasanganmu itu kasar. Atau mungkin pasanganmu itu dingin. Atau mungkin pasanganmu itu tidak jadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Tetapi ketika kau datang sama Tuhan, mulai perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi pada pasanganmu. Mulai berpikir seperti yang kau ingin lihat terjadi pada pasanganmu. Jadi saya itu disuruh doa sama Tuhan begitu. Jadi saya mulai berkata seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan aku pasangan yang terbaik. Engkau sudah memberikan aku pasangan yang mengasihi Tuhan. Pasangan yang jadi contoh buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan yang terbaik dan saya tidak mau yang lain selain daripada pasangan saya. Nah Bapak Ibu, mulai perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi. Yang mulai lihat itu terjadi dalam pikiranmu. Engkau akan lihat nggak pakai lama. Ya hal itu akan engkau alami juga. Ayo Bapak Ibu sekarang periksa. Mungkin engkau belum melihat apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu. Sekarang mulai periksa apa yang kau pikirkan, apa yang kau perkatakan, apakah sudah sesuai. Ya, saya bisa bicara sama Bapak Ibu karena saya pernah ada di area itu dan saya sudah menang. Jadi saya
memberitahu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa mengalami kemenangan itu ya. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita mau mewujudkan ibadah kita kepada Tuhan, bahkan lewat perkataan kita. Makanya saya itu ya nggak terlalu suka, sama sekali nggak suka kalau curhat, bahkan curhat sama Tuhan. Tuhan, si ini itu sudah nyakitin saya begini, 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 begini. Kalau sampai nggak tahan lagi baru saya ngomong begitu sama Tuhan ya. Itu pun sama Tuhan, saya jaga diri saya nggak ngomong sama orang lain. Saya pernah curhat sama orang lain tapi saya ditegur Tuhan. Jadi saya nggak mau ya. Jadi setiap kali apa yang saya perkatakan itu, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan percaya melihat bahwa apa yang saya ingin terjadi itu sudah terjadi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini, sebetulnya apa yang saya ajarkan ini barusan, apa yang saya sharekan kepada Bapak Ibu itu adalah sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Markus 11, bukan? 11 ayat berapa Bapak Ibu? Ayat favorit saya 11 ayat 22 bukan? Atau 23, saya lupa. Barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercapak ke dalam laut, dan percaya dan tidak bimbang bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Dan apa saja yang engkau minta dan doakan kepada Tuhan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Bukan sudah, bukan belum. Bapak Ibu kalau baca firman itu harus teliti, sudah menerimanya. Jadi kalau engkau percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka doa-doamu itu harusnya seperti apa? Seperti yang tadi saya lakukan, bukan? Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah memberikan pasangan yang terbaik bagi aku. Bukan begitu kan? Jangan ngomong, Tuhan, pasangan saya begini-begini, udah nyakitin saya setiap hari, kerjanya marah-marah, gak jadi contoh buat anak-anak, terus sukanya jajan di luar. Mohon maaf ya, saya ketawa, saya tahu itu nggak mudah, itu menyakitkan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud, maksudnya tidak bermaksud menyepelekan apa yang kau alami, tetapi saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah menolong saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saya percaya bukan hanya saya yang Tuhan mau mengalami kemenangan, tetapi Tuhan mau Bapak Ibu semua itu mengalami kemenangan. Jadi saya share resepnya ya. Resepnya itu gak jauh-jauh dari firman Tuhan. Bukan yang saya share semua ini, bukan dari pintar-pintarnya saya gitu kan. Itu kan semua dari firman Tuhan yang bedanya ini loh. Firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, iya kan? Firman Tuhan yang dipraktekkan, itu bedanya Bapak Ibu. Mungkin kau baca firman mungkin nggak ngerti, jadi nggak dipraktekkan. Tetapi kalau engkau ngerti, engkau praktekkan, engkau pasti akan mengalami mukjizat juga. Engkau juga pasti akan mengalami kemenangan. Bukan hanya maksud saya bukan hanya dalam area rumah tangga, dalam area penyediaan juga kan tadi saya sudah bagikan kan, bagaimana saya mendapatkan penyediaan yang luar biasa. Karena ibadah yang sejati itu seharusnya adalah bukan ketika kita setiap minggu ke gereja, bukan. Itu memang kita harus beribadah ya, kita harus berkumpul bersama dengan saudara seiman karena ada corporate anointing. Corporate anointing itu ada ya urapan corporate ya. Nah, tapi ibadah yang sejati itu sehari-hari, apa yang kita perkatakan itu penting. Makanya kitab Yakobus 1 ayat 26 ini berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Bukan hanya saja menipu dirinya sendiri, Bapak Ibu, tetapi mereka, maksudnya mereka yang tidak mengekang lidahnya, itu tidak akan melihat yang baik, bukan? Tidak akan menikmati janji Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati janji Tuhan kalau kata-kata kita itu adalah kata-kata yang merugikan diri kita sendiri, yang membatalkan iman kita. Mungkin kita itu udah doa, misalnya kemarin-kemarin kan Bapak Ibu kan saya share bagaimana kita berbahasa lidah, doa dalam bahasa lidah kan Bapak Ibu ada yang dapat kan, saya doakan ya. Nanti ya kapan-kapan saya doakan lagi bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan karunia berbahasa lidah ini. Bapak Ibu misalnya udah rajin seharian doa bahasa roh. Nah, dalam bahasa lidah itu kan kita mengucapkan bahasa-bahasa misteri ya, di mana di situ ada mungkin ada puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, mungkin ada doa peperangan dalam bahasa yang tidak kita mengerti. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang membatalkan apa yang sudah kita perangi, apa yang sudah kita doakan, itu jadi menguap. Ya kan, jadi menguap. Jadinya dibatalkan. Jangan Bapak Ibu, jangan engkau membatalkan ibadahmu itu dengan lidahmu. Kita tidak akan bisa menikmati hal-hal yang baik selama kita belum bisa mengontrol lidah kita. Yakobus 3 ayat 3 ini sangat bagus, sudah pukul 4.53 nih ya. Aduh, cepet banget sih waktu. Ya udah, kita lanjut besok baru ngomongin soal lidah ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Biar kita semua ngelotok gitu ya, bahwa kita nangkep bahwa lidah kita itu harus sungguh-sungguh kita kontrol, karena kita tidak akan mungkin bisa menikmati hal-hal yang baik selama kita belum bisa mengontrol lidah kita. Karena seperti Tuhan melepaskan kuasanya lewat firman-Nya, lewat perkataannya, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya, bukan? Dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, apalah jadinya kalau Bapak, Ibu, dan saya perkataannya itu perkataan yang negatif melulu, yang jelek, yang udah kelihatan jelek masih diperkatakan, bukan? Misalnya nggak ada duit, udah tahu nggak ada duit, masih diperkatakan nggak ada duit. Jangan ya Bapak Ibu, jangan seperti itu. Ya, itu berarti engkau setuju dengan musuh-musuhmu. Kalau udah tahu sakit ya, saya nggak pernah sih ngeluh ya, puji Tuhan ya. Karena saya tahu prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saya sakit, saya nggak pernah ngomong, saya sakit, aduh sakitnya gitu ya. Saya nggak pernah, ya puji Tuhan, itu Roh Kudus yang menolong saya. Jadi saya selalu berkata, kalaupun mau berkata seperti itu, saya berkata seperti ini. Hai sakit ini, saya perintahkan keluar sekarang dari tubuh saya. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas tubuh saya. Hai roh jahat yang nempel di, misalnya kayak tadi saya bangun ya, karena saya itu ya mungkin hampir nggak tidur gitu ya. Tuhan bangunin saya jam 11:30. Oke, doa 11:30 doa, udah gitu saya lupa deh sampai jam 1 gitu ya. Terus jam 1 saya mungkin tidur 1 jam, udah gitu jam 2 bangun lagi. Jadi jam 2 bangun lagi, ya sempat sakit leher. Jadi saya perintahkan begini, hai roh-roh jahat yang nempel di leher, keluar sekarang. Langsung sembuh, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, engkau juga harus begitu, jangan aduh sakitnya leher saya gitu. Ya, atau saya suka berkata seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyembuhkan leherku, sudah gak sakit lagi. Itu perkataan iman yang seperti Markus 11 tadi yang saya ucapkan ya kan. Itu adalah perkataan iman. Nah Bapak Ibu, mari mulai saat ini engkau perhatikan perkataan apa saja yang keluar dari
bibir lidahmu, jangan asal ngomong. Betul C, saya ingat di saat saya, mohon maaf, saya sambil baca komentar. Di saat saya sakit, saya ingat perkataan ucapan C, puji Tuhan sembuh. Iya kan, bukan hanya saya, Bapak Ibu semua sudah diberikan kuasa. Ya bangkitlah, pergunakan kuasamu itu, kuasa yang diberikan Tuhan itu. Mulai lepaskan kuasa itu lewat bibir lidahmu. Jangan perkatakan apa yang rancangannya si iblis dalam hidupmu, tetapi perkatakanlah apa yang kau ingin lihat. Perintahkan, berkuasalah, mendeklar, menetapkan ya. Oke, semangat Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah mengingatkan, Engkau yang sudah menolong setiap kami, kekasih-kekasih-Mu itu, supaya kami semua boleh menjadikan ibadah itu sebagai lifestyle-nya setiap kami. Bukan hanya saja ibadah di gereja seminggu sekali, tetapi kami menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan dalam perkataan kami, khususnya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kami menjadi perkataan-perkataan yang berkuasa, dan hidup kami menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Ketika setiap orang melihat kami, mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, bahwa sungguh bukannya lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya mau melepaskan berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau tidak akan turun, tetapi akan terus dibawa menjadi naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Engkau akan berkuasa dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Engkau boleh taruh tanganmu di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk menjamah dan melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan. Engkau yang sedang sakit di bagian kepalamu, di bagian leher, di bagian pundak, saat ini saya menghardik roh-roh jahat keluar saat ini. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sekarang sembuh. Kepalamu udah gak berat lagi, udah gak sakit. Lehermu juga udah gak kaku. Pundakmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lagi sakit demam, darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosamu. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang suhu badanmu normal, sakit kepalanya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih yang sakit lutut. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau lepaskan pengampunan dulu ya. Saya merasa ada yang masih mengganjal. Engkau lepaskan pengampunan dulu. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan melawat hatimu, memulihkan, menyembuhkan semua sakit hati, semua trauma di masa lalu disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sakit kanker, sakit tumor, benjolan. Darah Yesus sudah
menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah engkau yang misalnya pernah kecelakaan dan sakit, ya. Saya berdoa yang pernah kecelakaan dan mungkin sekarang kau sakit, mungkin kakimu nggak bisa digerakkan atau engkau mengalami kelumpuhan. Saya berdoa darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Ya Bapak Ibu, lepaskan dulu pengampunan kepada orang-orang yang mungkin sudah menyakiti engkau, ya, yang sudah bikin kecelakaan atau apa. Engkau harus melepaskan pengampunan terlebih dahulu supaya kuasa Tuhan itu tidak terhalang. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap kutuk keturunan, kutuk perjanjian darah, kutuk tumbal, sudah hancur, sudah patah. Kutuk jimat, kutuk mantra atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, roh maut, roh sakit penyakit, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya. Saya usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Saya mengundang engkau Roh Kudus melawat kekasih-kekasih Tuhan, melawat dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas engkau. Kuasa Tuhan mengalir atas engkau sekarang. Sekarang dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu diurapi oleh kuasa Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, engkau boleh mulai menggerakkan bagian kakimu yang misalnya udah lama gak bisa dipakai berjalan. Mulai melangkah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, imanmu itu yang akan menarik kuasa Tuhan atas hidupmu. Mulai berjalan dengan iman, mulai melangkah dan berjalan dengan iman. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, engkau boleh tuliskan di komentar kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu, ya. Kayak Kakak Tania misalnya harus klik tombol tamu. Atau yang sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar. Kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Kakak Tania, kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu. Kalau enggak, saya doakan langsung, ya. Kakak Tania. Kalau ada orang-orang yang belum diampuni, saat ini lepaskan dulu pengampunan. Ya, Kakak Tania saya sudah undang naik ke atas. Kalau enggak, kita mari naikkan pujian bagi Tuhan. Pujian apa ya? Ada request kah lagunya? Oh, mari kita Shalom.
Shalom. Ya, Kakak Tania, apa yang kakak rasakan sekarang? Sakit di dada kiri, tembus sampai ke belakang. Saya khawatirnya itu ada teman yang bilang dulu saya seperti itu, katanya ada katup jantungnya mengecil ya. Iya, iya. Ada riwayat sakit jantung dari orang tua? Tidak ada. Oke, mohon maaf Kak Tania, boleh buka kamera? Nggak bisa ya. Oke, sudah lama kakak ngalamin begini? Sudah hampir 2 bulan. Ya, mohon maaf sebelumnya, apakah ada orang-orang yang belum diampuni, yang nyakitin, yang belum diampuni, yang bikin kesal gitu ya? Kesal banget gitu. Saya sudah mengampuni. Ya, itu yang saya rasakan ya Kakak Tania, kesal gitu. Ya. Makanya saya ngomongnya sampai begitu. Iya, ada, tapi saya sudah mengampuni. Sudah mengampuni. Iya. Oke, mari kita berdoa ya. Ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Kak Tania. Belas kasihan-Mu turun. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak Tania. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Kak Tania sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan juga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh kutuk, aku usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus, mohon jamahan-Mu sekarang atas Kak Tania. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Kak Tania. Sekarang sakit di dada kirinya sembuh. Sakit di dada kirinya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jantungnya normal, tidak ada gangguan, tidak ada abnormality dalam nama Tuhan Yesus. Jantungnya normal, peredaran darahnya lancar, sakitnya hilang sekarang, sakitnya hilang semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, katanya engkau sudah terima kesembuhan dari Tuhan. Kakak, sekarang apa yang kakak rasakan? Sudah terasa ringan. Puji Tuhan, udah hilang sakitnya? Ya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, kakak jangan keselnya kayak begitu lagi ya, kesel banget. Jangan begitu lagi ya Kak Tania ya. Oke, kakak ada di mana nih, di kota apa? Di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oke. Iya, semangat Kak Tania ya. Tuhan Yesus mengasihi. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus dahsyat. Halo, ada Kakak Orlando. Kakak Orlando ini harusnya beribadah deh di gereja kayaknya. Udah jam segini. Ya Kak Orlando ya. Mungkin lagi di gereja kali ya. Ya, puji Tuhan, saya mengundang kita semua menaikkan pujian. Surya bersinar. Surya bersinar ya di balik awan. Oke. Saya lupa hari ini hari Minggu kan? Bukan? Oh iya, beribadah ke gereja. Oh, Bu Esther juga mau ya. Oke, kalau gitu kita nggak lama-lama. Segala perkara. Oh iya, besok ya segala perkara, Kakak Bella. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan,
Terima kasih Bu Roberta, Kakak Vivi, Kakak Linda yang udah tap-tap layar. Terima kasih semuanya. Tuhan setia, tak tinggalkanku. Terima kasih Kakak Ersi, Cece Heni yang sudah mendoakan. Terima kasih Ibu Esther yang setia mendoakan. Terima kasih. Waduh, terima kasih Kakak Tri ya, segala puji hormat bagi Tuhan. Melintas langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati Kakak Oliver, kalau mau didoakan. Oh ya, saya undang naik ke atas ya. Satu ya, terakhir ya Bu Esther ya, Kakak Oliver. Surya bersinar di balik awan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh buka kameranya dengan Pak siapa nih? Ya. Dengan kakak siapa ini? Dari Maluku, Ibu. Ya, dengan kakak siapa, namanya siapa? Oliver. Oh, Oliver. Oke. Sekarang apa yang Kak Oliver rasakan? Saya penyakit lambung, Ibu. Lambung. Sekarang lagi sakit. Asam lambung. Oh iya, iya sekarang lagi sakit. Iya. Oh iya, ya udah sekarang kita berdoa ya. Oke. Kakak pernah ke orang pintar atau minum air dari? Belum, Pak. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan Kak Oliver ke dalam tangan-Mu, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Kak Oliver, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk, keturunan, sakit penyakit, belenggu, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Kak Oliver dalam nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh kecemasan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar semua roh sakit lambung, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kau bebas. Jadilah kau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Kak Oliver sekarang. Lambungmu sekarang nggak sakit lagi, asam lambungmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus, asam lambungmu sekarang sudah normal. Dan sakit di lambungmu sekarang harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pergi sekarang juga, sekarang sudah hilang sakit di lambungnya dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya juga sekarang enak, ringan. Kak Oliver ada sakit di kepala? Iya. Ya, sekarang saya perintahkan sakit di kepalanya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Engkau sekarang bebas, sakit di kepalamu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Oliver, mengalir terus jamahan kuasa Tuhan atas Kak Oliver. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kakak apa yang kakak rasakan sekarang? Ya, sudah boleh. Sudah nggak sakit lagi di perutnya? Iya, Bu. Iya. Puji Tuhan. Kepalanya gimana? Udah nggak sakit lagi? Kepala ringan gitu. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak di surga. Oke, kalau gitu Kak Alfar, semangat ya. Tuhan Yesus mengasihi. Iya. Ya, puji Tuhan Kakak Meliana, Ibu Linda, dan semuanya. Oke, kalau gitu Bu Esther, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dan semuanya. Shalom semuanya, sampai jumpa besok pagi, pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi semuanya dan selamat beribadah.